Suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam mendapat wahyu agar pergi ke tepi laut. Allah menjanjikan hal yang luar biasa di sana. Maka berangkatlah Nabi Sulaiman bersama rombongannya yang terdiri dari manusia dan jin. Sesampainya di sana tidak ditemui hal yang luar biasa yang mampu memenuhi rasa penasarannya. Maka Nabi Sulaiman meminta jin Ifrit untuk melihat ke dalam laut. Ketika akhirnya jin Ifrit kembali lagi ke hadapan Nabi Sulaiman, jin tersebut bersaksi bahwa ia tidak menemukan hal apapun di dalam laut. Lantas Nabi Sulaiman meminta jin Ifrit lain melakukan hal yang sama. Namun lagi-lagi tidak didapati hal luar biasa di dalam laut. Tak mampu memuaskan rasa penasarannya. Kemudian Nabi Sulaiman meminta Asif Barhiyah, yakni menterinya untuk berdoa kepada Allah agar diberitahu apa yang terjadi di dalam laut. Asif Barhiyah inilah orang yang disebut di dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 40. Dirinya merupakan seorang waliullah yang doanya diijabah oleh Allah. Setelah Asif berdoa, tiba-tiba datang sebuah pintu yang muncul dari dalam laut. Di atas pintu tersebut terdapat sebuah kubah yang mempunyai 4 pintu. Satu pintu terbuat dari batu nisan, satu pintu terbuat dari batu takut, satu lagi terbuat dari batu intan putih, dan satunya terbuat dari batu zamrud hijau. Saat keempat pintu tadi terbuka, tak ada satupun tetes air yang berasal dari dalamnya. Padahal dengan jelas Nabi Sulaiman melihat pintu tersebut berasal dari dalam laut. Di dalamnya terdapat seorang pemuda yang tengah melakukan salat. Rupanya tampan, mengenakan pakaian yang serba putih, serta bersih badannya. Nabi Sulaiman memutuskan masuk ke dalamnya. Ia memberi salam sehingga pemuda itu mempercepat salatnya dan menjawab salam Nabi Sulaiman. "Apa yang menyebabkan engkau berada di dasar laut ini?" tanya Nabi Sulaiman. "Wahai Nabiullah, sesungguhnya bapak saya adalah seorang laki-laki yang lumpuh, sementara ibu saya adalah seorang wanita yang buta. Saya merawat keduanya selama 70 tahun dengan kasih sayang. Ketika ajal menjemput ibu saya berdoa, 'Ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam keadaan selalu bertakwa kepadamu.' Dan ketika ayah wafat, ia sempat berdoa, 'Ya Allah, tempatkanlah anakku ini di tempat yang tidak ditemukan oleh setan.' Ujar pemuda itu. Keduanya terdiam hingga pemuda itu kembali berkisah. 'Sesudah saya memakamkan kedua orang tua saya berjalan-jalan ke tepi pantai, hendak menghilangkan kesedihan. Namun, kemudian muncul kubah yang bercahaya. Kubah tersebut sangat indah. Kemudian saya masuk ke dalamnya untuk melihat keindahan kubah tersebut. Lalu datanglah beberapa malaikat. Malaikat tersebut membawa kubah tersebut ke dalam laut, sedangkan saya berada di dalamnya. Pada zaman siapa kamu mendatangi pantai?' tanya Nabi Sulaiman. 'Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam,' jawab si pemuda. Nabi Sulaiman kemudian terdiam, namun hatinya terkejut. Ketika mengingat kembali sejarah bahwa telah 200 tahun sejak Nabi Ibrahim hidup hingga pada hari itu. Betapa panjang umur si pemuda itu tapi tidak ditemukan sehelai pun uban di rambutnya. 'Lalu bagaimana kamu makan dan minum?' tanya Nabi Sulaiman, masih terheran-heran. 'Wahai Nabiullah, setiap hari datang kepada saya seekor burung yang membawakan makanan sebesar kepala manusia. Saya memakannya dan merasakan kenikmatan yang belum pernah saya rasakan di dunia. Setelah saya makan, saya tidak lagi merasakan lapar, tidur, kantuk, dan sifat-sifat lain yang dirasakan manusia. Saya pun tidak lagi merasa kesepian,' jawab si pemuda. Nabi Sulaiman kemudian menawarkan pemuda itu dua pilihan, yakni tinggal di istananya atau kembali ke tempatnya di kubah. Tanpa ragu si pemuda memutuskan untuk kembali ke tempatnya. Maka Nabi Sulaiman meminta Asif Barhiyah agar mengembalikan pemuda tersebut. Setelah Asif Barhiyah berdoa, hilanglah pemuda itu dari pandangan Nabi Sulaiman dan rombongannya. Dari kisah tersebut dapat dipetik hikmah. Allah telah menerima doa kedua orang tua yang begitu dahsyatnya. Oleh karena itu, sebaiknya hati-hati dari melakukan perbuatan yang dapat menjerumuskan ke sikap durhaka terhadap ibu dan ayah.